Menurut Pak John nih, apakah ada rekomendasi khusus nggak sih, misalnya berapa lama suatu hybrid event itu terlaksana? Apakah atau ada jam-jam khusus atau hari tayang khusus yang berpengaruh akan kesuksesan sebuah hybrid event nih Pak John? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sih virtual event yang baik itu hybrid maupun live taping lebih efektif jika dilaksanakan maksimum 3-4 jam. Namun bila harus dilakukan full day seperti yang kemarin nih Ibu Carmila, event MDRT kami selenggarakan di ICE itu beberapa waktu yang lalu itu, penyelenggara harus bisa membuat sesuatu yang menarik seperti yang Pak Dimas katakan tadi, agar peserta di rumah tidak boring, dan ini yang penting, mereka itu merasakan ada satu worth it dengan waktu yang sudah mereka siapkan untuk event tersebut. Terkait hari pelaksanaan, mungkin kami kira tergantung dari jenis event itu sendiri. Kalau untuk event corporate, baik itu seminar, meeting, dan conference, mungkin lebih baik memang dilaksanakan pagi hari pada waktu weekdays. Sedangkan untuk expo ataupun konser mungkin akan lebih tepat jika dilaksanakan itu pada weekend. Itu menurut kami yang terbaik ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari venue sendiri keterkaitannya lebih ke kalau jam yang hari yang baik sih lebih ke penyelenggara. Dari venue sih memang lebih keterkaitannya dengan tergantung skalanya gitu loh. Kayak misalnya semakin kecil kan persiapannya berarti kayak nggak ada setup, nggak ya kan. Nah kalau untuk event Kajona kan ada setup, ada show day, ada dismantle. Keterkaitan dengan venue sendiri depend on client events gitu loh Joy. Jadi kalau memang acaranya malam, automatically kan memang dari pagi, siang, sore udah ada. Bahkan ada beberapa event yang memang persiapannya sampai 2 bahkan sampai 8 hari sebelumnya gitu. Jadi depend. Untuk venue sendiri tidak terlibat jam tayang yang paling the best karena kita tidak involve di situ. Jadi lebih ke persiapan penyelenggaraan di hari H-nya dan kemudian dismantle-nya. Itu sih kalau dari venue ya. Oke, nah sekarang saya mau bertanya nih kepada semua narasumber ya. Apa sih sebenarnya faktor penentu atau kriteria yang menandakan sebuah hybrid event itu dikatakan sukses? Nah mungkin dari Pak John bisa menjawab terlebih dahulu nih. Oke, 2 hal yang terpenting adalah menurut saya adalah audiens tidak meninggalkan platform sampai acara selesai. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, seperti yang Pak Dimas bilang tadi itu emang kalau nggak di set up dengan baik secara konseptual itu tidak gampang. Jadi benar-benar kita itu mengharapkan pekerja event ini harus bisa memberikan mendelivery supaya acara itu berjalan dengan baik. Jadi mereka tidak meninggalkan platform sampai acara selesai. Dan itu memang bukan pekerjaan yang mudah pasti ya. Dan kemudian menurut saya itu adalah tidak terjadi kendala sistem dan jaringan. Itu penting sekali. Selain itu mungkin pasti emang event harus dibuat yang sangat menarik mungkin. Kalau tidak orang tidak, karena berbeda dengan physically event itu berbeda dengan saya buka laptop di rumah, jadi emang distraction-nya bisa jadi banyak gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, interaksinya tetap harus punya ya. sistem dan jaringan yang benar. Oke, kalau dari Bu Mila gimana nih? Apa faktor penentunya nih kalau sebagai dari sisi pandang venue mungkin ya? Tentunya tadi persiapan yang matang ya Kak Jona ya. Kemudian kolaborasi yang bersinergi antara venue dengan penyelenggara acara, bahkan dengan user pun juga kita harus tahu KPI-nya mereka untuk event mereka tuh apa sih, kayak Kak Jona tuh pengennya apa sih result terakhirnya, dan ada keterbukaan antara penyelenggara dengan venue. Dalam hal ini kebutuhan internet misalnya. Ini kan kalau Kak Jona menyampaikan tadi harus strong, harus tanpa tiba-tiba ngadat or whatsoever gitu loh. Nah tentunya ada keterbukaan antara klien dengan venue bahwa kebutuhan ini saya butuh sekian Mbps ya gitu loh. Dan itu kan harus disiapkan jauh-jauh hari gitu loh. Benar, jadi benar selama sekali. itu terkoordinasi sih harusnya insya Allah tidak ada gangguan apapun ya Kak Jona ya. Dan itu kita sudah laksanakan sudah kemarin laksanakan ya. di MDRT kemarin. Sangat berjalan dengan baik. Yes, betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah kalau dari Pak Dimas mungkin ada yang mau ditambahkan nih terkait dengan faktor penentu atau kriteria pengukur hybrid event itu dikatakan sukses itu seperti apa?
Oke, kalau misalnya yang pertama saya mungkin share tentang apa faktor penentunya. Kalau saya lihat itu satisfaction in term of content itu nomor satu. Yang kedua itu teknologi. Nomor dua, yang nomor tiga itu adalah smoothness sebuah acaranya. Tapi saya tertarik sama seperti yang Pak Juna ya, yang tadi Pak John. berbicara perihal how cara kita measure-nya. Itu yang sebenarnya yang paling penting. That's why yang semua orang tahu adalah ketika kita sering nyebar feedback form setelah acara, kadang kan itu yang sangat sulit kan, yang sering dianggap sepele oleh para penonton. Nah, saya tertarik untuk gimana caranya kita bareng-bareng itu menerapkan skema untuk mengambil feedback dari orang-orang tuh yang benar-benar applicable lah gitu, yang memang orang-orang itu quote unquote itu bisa dengan terus terang dan dengan memang komit itu mengisi. Nah, itu satu. Kalau misalnya saya lihat, kalau kita tidak bisa melakukan hal ini, kita harus siap untuk menentukan satisfaction itu tidak lewat feedback form atau lewat momen mereka sadar mengisi. Bisa jadi kita men-track semua data yang terjadi ketika event. Ambil contoh, sebenarnya kita itu sangat bisa menentukan atau melihat berapa lama orang itu stay di satu acaranya kan. Kalau offline kita ngelihat waktu check-in check-out mereka, kalau misalnya online kita juga ngelihat lamanya mereka ada di sana, keaktifan mereka untuk melakukan komunikasi seperti chatting, karena kalau di online sekarang kan ada chattingnya kan, keaktifan mereka menggunakan beberapa feature-feature yang sebelumnya seperti saya beritahukan tadi sudah ada, misalnya mereka melakukan Q&A session, mereka mengirimkan stiker sebagai bentuk mereka apresiasi, atau mereka bahkan kalau di loket sekarang itu ada fasilitas untuk e-commerce engine, di mana kita bisa memput items-items yang ketika orang itu sedang mengkonsumsi acara, mereka bisa langsung beli ketika mereka tertarik. Ambil contoh misalnya ada satu pembicara yang dia itu punya buku, ketika dia dia lagi jadi pembicara, ada button yang muncul di mana orang-orang yang tertarik untuk membeli buku beliau itu tinggal klik. Nah, ketika angka atau traffic ke titik itu cukup tinggi, itu kita bisa tarik juga sebagai bentuk kepuasan orang terhadap satu sisi konten tersebut. Nah, jadi dua cara yang saya lihat, bisa kita tanyakan secara terus terang lewat feedback form, bisa jadi juga kita merecord semua data untuk kita tentukan bahwa, oh, respon dari orang-orang itu cukup tinggi, dan cukup masif lah gitu. Itu yang saya lihat kalau dari segi mengukur tingkat kepuasan terhadap acara kita. Banyak sekali ya sebenarnya untuk faktor-faktor yang menentukan kesuksesan sebuah hybrid event ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak John? Ya benar, seperti yang dibilang Pak Dimas tadi, emang itu harus ada yang dikemas sedemikian rupa itu, dan di balik itu semua harus ada orang-orang yang terkait yang memang bisa mengerjakan itu dengan baik semuanya. Itu yang harus perlu kita sampaikan. Oke, betul-betul. Nah, saya mau lanjut nanya juga nih ke Pak John. Pengalaman seperti apa kalau misalnya Zona Convexindo sedang mengadakan event gitu ya, yang terutama untuk hybrid event. Pengalaman seperti apa yang Pak John inginkan audiens miliki dalam acara-acara online yang dilaksanakan? Oke, mungkin perlu saya sampaikan yang saya harapkan itu adalah para penonton di luar sana itu bisa merasakan hadir secara langsung di venue, meskipun sebenarnya mereka itu hanya menonton dari rumah atau dari mana saja. Kemudian kami harapkan mereka bisa mendapatkan pesan yang kami sampaikan secara visual, meskipun tidak melihat secara langsung, dan itu yang harus penting. Dan selalu saya katakan juga memang itu tidak mudah melaksanakan itu kalau memang kita tidak punya konsep yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus bagaimana nih cara menjaga keterlibatan peserta yang menyaksikan secara virtual itu supaya tetap engage selama hybrid eventnya berlangsung, Pak John? Oke, selanjutnya pasti dengan mengemas event yang menarik. Kita suguhkan dengan elemen-elemen surprise di tiap program pastinya. Dan perlu juga saya tekankan lagi, peran MC juga berpengaruh untuk menjaga mood peserta.
MC bisa kita arahkan untuk membuat gimmick-gimmick yang sangat interaktif dengan para peserta di luar sana. Perlu saya tambahkan juga, selain itu peran admin, seperti yang Pak Dimas bilang tadi, yang aktif diperlukan juga untuk selalu menjawab pertanyaan dari para peserta. Peserta akan merasa senang jika kita memberikan tanggapan dengan baik atas pertanyaan maupun komentar mereka. Dan menurut saya juga di samping itu, admin juga bisa menyampaikan informasi-informasi seputar event itu sendiri. Jadi ada keterlibatan, interaksinya dengan kita yang melaksanakan di venue itu dan orang yang menontonnya itu dimanapun mereka berada. Itu menurut saya. Interaksi secara live itu secara ya. live. Saya boleh tambahin sedikit deh. Ya boleh Pak Dimas. Ya, tadi yang Pak Jona bilang tadi itu secara teknologi juga sebenarnya sudah sangat siap. Itu ambil contoh di beberapa acara kita, memang si event owner-nya atau penyelenggaranya, mereka itu punya dashboard tersendiri untuk melihat komen-komen atau pertanyaan yang datang dari orang. Nah, memang saya buka aja, memang kemarin itu kebanyakan ketika kita banyak menyelenggarakan konser awalnya, event creator kebanyakan belum terbiasa untuk mencoba menyisihkan waktu untuk melihat dashboard ini dan merespon. Padahal power untuk orang-orang merasa tadi diajak ngobrol dan nama mereka disebut itu tinggi sekali berhubungan mengenai tingkat kepuasan gitu. Ambil contoh ketika sang MC atau sang pengisi acara atau speakernya bilang, oh oke, terima kasih Pak Dimas, pertanyaan yang menarik. Atau misalnya ketika orangnya cuma bilang hai, kita bilang hai untuk Pak Dimas dari Jakarta Timur misalnya gitu, itu ternyata membuat itu tadi sekat-sekat antara offline event dan online event itu makin tipis. Karena orang itu merasa ada di lokasi. Bahkan itu menjadi nilai plus ketika offline. Di offline itu akan sulit kalau kita itu sampai disebut secara personal oleh pengisi acara. Tapi kalau online, itu memungkinkan. Nah, secara teknologi pun itu sudah siap sekarang. So, benar banget apa kata Pak Jona tadi, ini harusnya sudah mulai kita implement gitu. Oke, jadi secara teknologi bisa mengajak audiens untuk ikut berinteraksi secara live juga gitu ya. Nah, terkait dengan software nih, sebenarnya kan saat ini juga terdapat berbagai pilihan-pilihan software yang bisa digunakan untuk mengadakan acara virtual gitu. Nah, tapi bagaimana caranya nih untuk memilih satu mitra platform secara digital yang cocok untuk mengadakan hybrid event dengan sukses nih, Pak John mungkin? Oke, perlu saya tambahkan juga dalam hal pemilihan platform, tentunya harusnya disesuaikan dengan kebutuhan acara, itu udah pasti. Misalnya, apakah acara itu diperlukan interaksi dua arah atau satu arah? Online platform saat ini sangat beragam. Tadi Pak Dimas juga bilang juga ada yang gratis maupun yang berbayar. Tapi menurut kami platform yang baik itu adalah yang mempunyai manajemen yang baik dan sistem yang canggih namun user friendly. Dan kebetulan dengan acara kami kemarin yang terlaksana di AIS ini, kami bekerja sama dengan Loket.com. Dengan Loket Live-nya itu memang kita harus memilih yang tepat. Selalu saya bilang juga, pemilihan untuk membuat suatu acara itu kita harus bisa memutuskan siapa di sebelah kita itu. Dan platform yang kami pilih kemarin itu memang menurut saya nih dan menurut klien saya juga, Loket.com, kebetulan kami bekerja sama dengan mereka kemarin itu sangat baik. Manajemennya sangat baik dan itu yang membuat saya secure bekerja sama dengan mereka. Menurut saya kalau tanpa seperti itu mungkin saya akan berpikir juga, karena mereka adalah tangan-tangan selaku penyambung pembuat acara kami itu sukses. Itu menurut saya. Ya betul. Nah kalau menurut Pak Dimas nih, selaku dari sisi Loket.com-nya itu sendiri, apakah ada tips-tips tertentu nih untuk memilih platform mitra platform mana yang cocok untuk virtual event? Ya sesuai tadi yang seperti sempat disampaikan juga, Loket itu kita kan sifatnya selain kita berpikir secara bisnis, kita kan juga konsultan kan. Kita juga sering mengadvise bahkan ke beberapa partner kita. Ketika memang tidak harus pakai Loket, ambil contoh, ada satu brand yang memang mereka hanya mengejar reach.
Mereka tidak peduli siapa yang datang gitu kan, tidak perlu data, mereka hanya mengejar yang nontonnya banyak. Kami bisa dengan terus terang merekomendasikan misalnya platform-platform gratis seperti YouTube. Karena memang tujuannya, objektifnya pas gitu kan. Tapi ketika memang pemilik event tersebut itu sangat memperhatikan misalnya kayak data yang akan mereka terima, secure level untuk orang-orang yang nonton adalah orang-orang yang memang terdaftar gitu. Terus misalnya juga kayak kepuasan-kepuasan atau sistem-sistem pembayarannya. Nah, kita memang bisa cukup confidence untuk bilang bahwa sampai saat ini yang paling lengkap memang hadir di Indonesia itu memang loket. Karena sebelum pandemi kita bergerak itu hanya dari sisi tiketing kan. Tapi ketika pandemi terjadi dengan hadirnya Loket Live, kami mencoba mengintegrasikan yang namanya tiketing, secure control, dan streaming. Nah, sehingga untuk konsumen atau klien kami seperti Pak Jona itu kita bilang bahwa Bapak hanya fokus saja ke konten, kami yang akan take care dari segi teknologinya gitu. Nah, itu yang solusi yang ingin dihadirkan oleh Loket. Karena secara prinsip CEO kita itu bilang bahwa in this moment kita itu tidak sedang cari uang. Karena kita itu sedang menjaga industri kita bareng-bareng untuk tidak collapse. Uang itu nanti kita bisa pikirin bareng-bareng atau next ketika pandemi ini selesai. Nah, jadi kalaupun kita sedang bekerja sama, yang kita jaga itu adalah event creator. Karena di industri ini, event creator, EO, atau content owner, itu yang harus kita jaga bareng-bareng supaya apinya tetap menyala. Gitu. So, Loket commit to help every event creator now. Luar biasa sekali ya. Visinya untuk menggerakkan bersama-sama dengan event organizer, juga dengan MICE Industry juga tetap bersama, tetap hidup, betul. Karena untuk sekarang ini yang penting bisnisnya bisa terus berjalan. Benar banget. Di kondisi yang lumayan sulit ya, tetap survive. Kita harus selalu optimis, ya. Oke, nah melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk persiapan hybrid event sendiri kan membutuhkan kemitraan yang kuat untuk dari sisi offline eventnya. Nah, boleh diceritakan mungkin kolaborasi ICE dengan Jona Konveksindo di event yang kemarin berlangsung ini seperti apa? Oke. Ini mungkin saya jelaskan karena memang hybrid event kemarin memang terlaksana di ICE, tapi memang kerjasama Jona dengan ICE itu sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena event kemarin adalah hybrid event yang pertama kami, mungkin juga pertama untuk ICE. Jadi kami antara Jona dan ICE banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan bersama pasti ya Carmila kemarin ya, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan event. Dalam hal ini ICE membantu kami dalam hal penyediaan umpamanya dengan keadaan yang sekarang ini protokol kesehatan, sehingga para pekerja kami kemarin itu bahkan dengan panitia merasa amat aman saat hadir di venue-nya. Kami juga terbantu dengan jaringan seperti yang katakan tadi juga, internet yang disediakan oleh ICE. Tadi Mila juga udah bilang sampai berapa ratus Mbps segala macam. Sekalipun acara kami kemarin itu enggak sampai ratusan Mbps. Itu sangat siap, ICE itu sangat siap, dan dengan segala backup dan pilihan-pilihan jaringan juga kalian itu mempersiapkan. Jadi saya merasa kerjasama kami dengan ICE itu menurut saya sih sampai saat ini saya itu masih merasa nyaman. Testimoninya gimana Bu? Mungkin ada tanggapan Bu Mila? Oke. Tolak ukur kesuksesan sebuah event adalah feedback. Thank you Kak Jona feedbacknya. Terima kasih kembali. Kita akan terus meningkatkan servis itu. Balik lagi yang tadi, persiapan yang matang, karena Kak Jona Konveksindo sendiri bukan event pertama kali. We've been sama-sama for the last couple years. Biasanya offline ya Kak ya. Yes. Kemudian dengan adanya ini Kak Jona juga melihat suatu peluang, which is bareng lagi dengan ICE kita berkolaborasi sehingga terjadilah event kemarin hybrid pertama di ICE BSD yang sukses, yang tampilannya di layar benar-benar kelihatan real event. Luar biasa sekali. Luar biasa banget. Amin. Thank you Kak Jona feedbacknya.
Sama-sama kembali. Termasuk ada juga kolaborasi di hari ini ya di Ice Talks kita kali ini. Dan we really hope untuk kedepannya selalu berjalan bersama. Amin. Itu yang untuk selalu kita harapkan sinergi ya. yang berkesinambungan untuk event-event tahun depan ya Kak Jona ya. Amin. Nah, terkait dengan hybrid event, karena sebagian dari acaranya itu akan dilangsungkan secara offline nih. Menurut Bu Mila nih, mungkin bisa diinformasikan terkait perizinan acara tentang hybrid event ini, regulasinya sekarang bagaimana sih Bu? Mungkin tidak ada spesifikasi khusus untuk perizinan, apakah itu untuk konser, untuk hybrid event seminar atau wedding gitu. Intinya adalah ICE ini mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemangku wilayah, dalam hal ini adalah Satgas, di mana Satgas itu sendiri adalah Kabupaten Tangerang dengan Bapak Bupati kita. Nah tentunya udah ada perbubnya tuh Joy gitu loh. Kita mengikuti itu gitu loh. Jadi kita juga untuk perizinan untuk event, bukan eventnya Kak Jona aja, kita juga melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa proses berjalannya suatu perizinan itu smooth, kemudian klien juga merasa memang bagian dari servis itu untuk pendampingan perizinan kemarin sukses ya Kak Jona ya. Untuk yang saya rasakan kemarin itu adalah pihak ICE sangat membantu kami karena kalau untuk perizinan dengan hybrid event yang sekarang ini menurut saya juga dalam masa pandemi perihal perizinan memang ada sedikit berbeda, agak sedikit berbeda. Untuk event kemarin kami mengajukan permohonan izin acara memang ke Satgas Covid seperti yang Ibu Karmila bilang tadi. Kemudian Satgas memberikan arahan-arahan yang wajib kami aplikasikan dan itu kemarin itu bisa terlaksana dengan baik semuanya kemarin. Dan selama memang mengikuti peraturan new normal terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Satgas dan WHO, harusnya sih tidak ada masalah ya Kak Jona, seperti yang event kemarin juga ada beberapa event yang berikutnya mengikuti itu sukses dan mengikuti protap daripada new normal Satgas. Karena juga kan kalau untuk offline event sendiri di hybrid suatu hybrid event itu kan memang justru kelebihannya karena kita bisa melimitasi jumlah orang yang ada di offline ini. Benar. Dan oleh karena itu protokol kesehatannya juga bisa terjaga gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Mila, protokol kesehatan yang ditetapkan di ICE itu sendiri bagaimana? Mungkin yang seperti yang sudah saya share sebelumnya di platform online kita di ICE Talk, bahwa ICE memang sudah memiliki kompilasi daripada new normal ini, Joy. Yang mana kami mempunyai tim, di mana tim itu sendiri juga mengacu kepada apa yang sudah diarahkan oleh WHO. Gitu. Habis ini kita mungkin boleh share ke audiens ya untuk seperti apa sih ICE itu untuk protap daripada new normalnya. Jadi dari entrance, dari mobil masuk, kemudian apakah itu karyawan, or even supplier sayur pun untuk masuk ke ICE itu memang sudah harus mengikuti pola-pola pemeriksaan daripada new normal gitu. Lengkapnya kita tonton ya videonya. Oke, mari kita saksikan. Yuk kita saksikan sama-sama untuk prosedur new normal di ICE.